Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sinta Apriyani dengan NPM B1A022235 dari kelas D. Nah, pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan materi yang bersumber dari buku Hukum Pembuktian Karya Subjektif. Berikut ini adalah buku referensi yang saya gunakan. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan uraian materi yang diambil dari dua bab dalam buku ini. Bab pertama itu mengenai arti pembuktian, yang kedua itu bab 5 saya ambil mengenai alat-alat bukti. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan arti pembuktian atau apa itu pembuktian. Menurut subjektif di dalam bukunya, hukum pembuktian merupakan suatu proses yang bertujuan untuk menanamkan keyakinan pada hakim mengenai kebenaran suatu peristiwa atau hubungan hukum yang didalilkan oleh para pihak di muka persidangan. Artinya, setiap dalil atau gugatan yang diajukan oleh penggugat maupun bantahan dari tergugat tidak cukup hanya disampaikan secara lisan atau tertulis, tetapi harus didukung dengan alat-alat bukti yang sah menurut hukum. Proses pembuktian ini menjadi sarana utama bagi hakim untuk melihat apakah suatu peristiwa hukum benar-benar terjadi dan apakah suatu hubungan hukum memang ada sebagaimana diklaim para pihak yang bersengketa. Nah, pembuktian memegang peranan yang sangat penting dalam hukum acara perdata karena berkaitan langsung dengan asas audi et alteram partem dan prinsip keadilan prosedural. Hakim tidak boleh menjatuhkan putusan hanya berdasarkan prasangka, intuisi, suatu pertimbangan subjektif semata, melainkan harus berdasarkan putusannya pada fakta-fakta yang telah terungkap dan terbukti secara sah selama pemeriksaan persidangan. Oleh karena itu, pembuktian menjadi jembatan antara dalil hukum yang bersifat normatif dengan kenyataan faktual yang terjadi di masyarakat. Lebih lanjut, melalui proses pembuktian, hakim juga menjalankan fungsi utamanya sebagai penemu hukum atau rechtsbinding dan penegak keadilan. Nah, hakim harus memulai setiap alat bukti yang diajukan, baik berupa bukti surat, keterangan saksi, prasangka, pengakuan, maupun sumpah. Nah, secara objektif dan rasional sesuai dengan ketentuan hukum acara. Dengan demikian, pembuktian tidak hanya menjadi soal memenuhi syarat formil ataupun material hukum, tetapi juga merupakan proses intelektual dan moral bagi hakim untuk menemukan kebenaran material sejauh mungkin dalam batas-batas hukum acara. Nah, lebih lanjut, oleh karena itu, pembuktian tidak sekedar dimaknai sebagai mengajukan alat bukti di persidangan, tetapi merupakan proses yang bertujuan membentuk keyakinan hakim secara rasional dan bertanggung jawab. Nah, agar dapat menjatuhkan putusan yang adil dan objektif ini, keyakinan hakim dalam hukum acara tidak boleh lebih dari dugaan pribadi, simpati terhadap salah satu pihak, maupun pertimbangan emosional semata, melainkan harus dibangun atas dasar fakta yang dihadirkan secara sah melalui mekanisme pembuktian di persidangan. Dengan kata lain, pembuktian berfungsi sebagai landasan utama yang mengarahkan hakim dalam menilai kebenaran dari dalil para pihak yang bersengketa. Nah, menurut subjektif, kebenaran yang dicapai melalui proses pembuktian dalam perkara bukanlah kebenaran yang bersifat mutlak atau absolut, melainkan kebenaran yang bersifat formil. Kebenaran formil ini adalah kebenaran yang diperoleh semata-mata berdasarkan alat-alat bukti yang sah. Menurut hukum acara perdata yang disampaikan oleh para pihak di dalam persidangan. Hakim dalam perkara perdata pada dasarnya bersifat pasif, artinya ia tidak berkewajiban untuk mencari sendiri kebenaran di luar apa yang diajukan para pihak.
Ia hanya menilai apakah yang disampaikan dan dibuktikan oleh para pihak melalui gugatan, jawaban, replik, duplik, serta alat bukti yang diajukan. Oleh karena itu, apabila suatu fakta tidak dapat dipertimbangkan oleh hakim, meskipun dalam kenyataannya mungkin benar-benar terjadi. Hmm. Nah, hal ini menunjukkan bahwa sistem pembuktian dalam hukum acara perdata sangat dipengaruhi oleh peran aktif para pihak dalam menyusun membuktikan dalilnya. Nah, kebenaran formil yang dihasilkan merupakan hasil dari kontestasi pembuktian antara penggugat dan tergugat, di mana masing-masing pihak memiliki tanggung jawab untuk meyakinkan hakim melalui alat-alat bukti yang sah. Dengan demikian, kualitas pembuktian para pihak sangat menentukan sejauh mana hakim dapat menggali dan menyimpulkan kebenaran yang menjadi dasar putusan. Inilah yang membedakan pembuktian dalam perkara perdata dengan perkara pidana, di mana dalam perkara pidana hakim lebih dituntut untuk mencari kebenaran material, dan hakim di perkara pidana itu bersifat lebih aktif. Nah, selanjutnya itu mengenai beban pembuktian. Nah, di dalam perkara hukum acara itu terdapat beban pembuktian. Beban pembuktian ini merupakan prinsip penting dalam hukum acara yang berkaitan dengan pembagian kewajiban kepada para pihak untuk membuktikan dalil-dalil yang mereka ajukan di muka persidangan. Dalam konteks ini, siapa yang mendalilkan suatu peristiwa hukum, maka dialah yang pada dasarnya memikul kewajiban untuk membuktikannya. Nah, pembagian pada beban pembuktian ini harus dilakukan secara adil dan proporsional. Pembagian pembuktian ini harus dilakukan secara adil dan profesional oleh hakim karena dengan mempertimbangkan posisi hukum masing-masing pihak. Apabila pembebanan pembuktian dilakukan secara tidak seimbang atau memberatkan salah satu pihak karena memberatkan salah satu pihak tanpa dasar hukum yang jelas, hal tersebut dapat merugikan pihak yang bersangkutan dan bahkan berpotensi menjadi dasar bagi pembatalan putusan pada tingkat upaya hukum, seperti kasasi, karena dianggap melanggar asas keadilan dan prinsip peradilan yang fair. Lebih lanjut, dalam praktik persidangan, alat bukti memiliki peran yang sangat sentral dalam keseluruhan sistem pemeriksaan perkara. Alat bukti bukan hanya sekedar formalitas prosedural, melainkan merupakan sarana utama bagi para pihak untuk mengukuhkan dalil-dalil hukum yang mereka ajukan. Melalui alat-alat bukti yang sah seperti keterangan saksi, keterangan ahli, surat petunjuk, dan keterangan terdakwa, para pihak berupaya meyakinkan hakim dengan kebenaran versi peristiwa yang mereka kemukakan. Tanpa adanya alat bukti yang sah, dalil hukum yang diajukan tidak memiliki kekuatan untuk dijadikan dasar pertimbangan oleh hakim dalam memutus perkara. Hal ini secara tegas diatur dalam ketentuan pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang menyatakan bahwa hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang terdakwa kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, hakim memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwalah yang bersalah melakukannya. Ketentuan ini menunjukkan bahwa dalam hukum acara pidana, pembuktian tidak hanya bergantung pada keyakinan subjektif hakim, tetapi harus didukung oleh minimal dua alat bukti yang sah secara hukum. Dengan kata lain, alat bukti dan keyakinan hakim merupakan suatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Alat bukti menjadi fondasi subjektif, sedangkan keyakinan hakim merupakan hasil penilaian rasional terhadap alat bukti tersebut. Nah, dengan demikian, kebenaran alat bukti dalam proses persidangan tidak hanya berfungsi untuk memenuhi aspek formal hukum acara, tetapi juga instrumen penting dalam mewujudkan keadilan substantif tanpa pembuktian yang sah dan berimbang. Maka tujuan peradilan untuk menemukan kebenaran dan menegakkan keadilan berpotensi tidak tercapai, bahkan dalam melahirkan putusan yang keliru atau
bahkan dapat melahirkan putusan yang keliru atau mencederai rasa keadilan masyarakat. Selanjutnya itu dalam perkara perdata dan perkara pidana. Terdapat masing-masing alat bukti yang sah. Nah, dalam perkara perdata, alat bukti yang paling utama adalah bukti tulisan. Nah, sebelumnya saya akan menyebutkan dulu apa saja alat-alat bukti di dalam perkara perdata. Menurut pasal 1866 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata dan pasal 164 RIB, alat bukti yang sah adalah yang pertama adalah alat bukti surat atau tulisan, yang kedua saksi, yang ketiga prasangka, yang keempat pengakuan, yang kelima sumpah. Sedangkan dalam hukum acara pidana, menurut pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, alat bukti yang sah itu ada 5, meliputi yang pertama keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Nah, dalam perkara perdata, alat bukti yang paling utama seperti yang saya sebutkan tadi adalah bukti tulisan, baik berupa surat maupun dokumen. Hal ini disebabkan karena hubungan hukum dalam bidang keperdataan pada umumnya berkaitan dengan perbuatan hukum yang bersifat keperdataan, seperti perjanjian, jual beli, utang piutang, sewa menyewa, hibah, dan sebagainya, yang lazimnya dituangkan dalam bentuk tertulis, surat, atau dokumen yang dibuat sejak awal sebagai tanda bukti memiliki kekuatan pembuktian yang tinggi, karena mengandung keterangan langsung mengenai kehendak dan kesepakatan para pihak. Oleh karena itu, dalam praktik peradilan perdata, pihak yang memiliki bukti tulisan yang kuat cenderung berada pada posisi yang lebih menguntungkan dalam pembuktian. Namun demikian, tidak semua peristiwa hukum dituangkan dalam bentuk tertulis. Dalam kondisi ketika bukti tertulis tidak tersedia, hukum acara perdata tetap memberikan ruang untuk menggunakan alat-alat bukti lainnya, seperti keterangan saksi, prasangka, pengakuan, dan sumpah. Keterangan saksi digunakan untuk menerapkan suatu peristiwa yang dilihat, didengar, atau dialami langsung oleh seseorang. Sedangkan pengakuan merupakan pernyataan dari salah satu pihak yang membenarkan dari pihak lawan. Yang memiliki kekuatan pembuktian yang sangat kuat apabila diberikan di depan sidang. Sementara itu, sumpah merupakan alat bukti yang bersifat terakhir dan hanya digunakan apabila alat bukti lain tidak cukup untuk meyakinkan. Adapun prasangka merupakan alat bukti yang sifatnya tidak langsung, karena tidak membuktikan peristiwa utama secara langsung, melainkan melalui kesimpulan logis yang ditarik dari fakta-fakta lain yang telah terbukti terlebih dahulu. Hakim menggunakan prasangka untuk menghubungkan berbagai keadaan, fakta, atau bukti yang ada di persidangan, lalu menyimpulkan adanya suatu peristiwa hukum tertentu, misalnya dari serangkaian bukti seperti kwitansi pembayaran, percakapan, dan korespondensi antara para pihak. Nah, hakim dapat menarik prasangka bahwa telah terjadi suatu hubungan hukum tertentu walaupun tidak ada perjanjian tertulis yang eksplisit. Dengan demikian, meskipun bukti tulisan menempati posisi utama dalam pembuktian perdata, sistem pembuktian tetap bersifat fleksibel dan memungkinkan penggunaan alat bukti lain secara kontemporer. Hal ini menunjukkan bahwa hukum acara perdata tidak hanya menekankan pada bentuk formal semata, tetapi juga berusaha memberikan jalan bagi terwujudnya keadilan melalui sarana pembuktian yang sah dan relevan. Sedangkan sebaliknya, dalam perkara pidana, alat bukti yang sah menekankan pada alat bukti yang berkaitan langsung dengan peristiwa tindak pidana itu sendiri, terutama keterangan saksi, surat-surat, keterangan terdakwa atau pengakuan, serta petunjuk. Hal ini sejalan dengan karakteristik tindak pidana yang pada umumnya bersifat melawan hukum dan seringkali dilakukan secara tersembunyi atau dengan cara-cara tertentu untuk menghilangkan jejak. Karena itu, pembuktian dalam hukum pidana tidak dapat hanya mengandalkan bukti tertulis sebagaimana dalam perkara perdata. Sedangkan dalam perkara perdata, melainkan
sangat bergantung pada kesaksian orang-orang yang melihat, mendengar, atau mengalami langsung peristiwa tersebut. Kesaksian menjadi alat bukti yang sangat penting karena dalam banyak kasus pidana, pelaku berusaha untuk menghilangkan atau meminimalisir bukti fisik seperti menghapus jejak, merusak barang bukti, atau menutup perbuatannya dengan berbagai cara. Dalam situasi seperti ini, keterangan saksi menjadi sumber utama untuk merekonstruksi bagaimana suatu peristiwa pidana terjadi, siapa pelakunya, serta bagaimana kronologi kejadian tersebut. Kesaksian yang diberikan di bawah sumpah di persidangan juga memiliki nilai hukum yang kuat karena saksi terikat pada kewajiban hukum untuk berkata jujur dan bertanggung jawab atas keterangannya. Nah, kemudian saya akan menjelaskan lebih lanjut mengenai alat-alat bukti dalam hukum acara pidana. Mengenai keterangan saksi. Keterangan saksi merupakan salah satu alat bukti yang paling penting dalam hukum acara pidana. Secara konsep, keterangan saksi adalah informasi atau penjelasan yang diberikan oleh seseorang mengenai suatu peristiwa pidana yang ia ketahui karena ia mendengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri peristiwa tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa nilai utama dari keterangan saksi terletak pada pengalaman langsung saksi terhadap peristiwa yang menjadi objek perkara. Oleh karena itu, keterangan yang bersumber dari cerita orang lain atau hanya berdasarkan dugaan semata tidak dapat dikategorikan sebagai keterangan saksi yang sah, karena tidak memenuhi unsur pengetahuan langsung atau direct knowledge atas peristiwa pidana. Lebih lanjut, menurut ketentuan pasal 185 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, keterangan saksi baru dapat dinilai sebagai alat bukti yang sah apabila disampaikan di depan persidangan. Artinya, keterangan yang diberikan dalam proses penyidikan atau pemeriksaan di luar sidang, seperti dalam berita acara pemeriksaan BAP, belum memiliki kekuatan sebagai alat bukti apabila tidak dikonfirmasi kembali oleh saksi di hadapan hakim. Hal ini bertujuan untuk menjamin prinsip pemeriksaan yang jujur, terbuka, dan dapat diuji kebenarannya melalui proses pemeriksaan langsung oleh hakim serta para pihak di persidangan. Keterangan saksi di persidangan juga harus diberikan di bawah sumpah atau janji menurut agama atau kepercayaan masing-masing, sehingga saksi memiliki langsung tanggung jawab moral dan hukum atas keterangan yang disampaikannya. Pemberian keterangan palsu di bawah sumpah bahkan dapat dikenakan sanksi pidana yang menunjukkan betapa seriusnya kedudukan keterangan saksi dalam sistem pembuktian hukum pidana. Oleh karena itu, di dalam peradilan pidana, hakim akan menilai keterangan saksi secara cermat dengan mempertimbangkan konsistensi, rasionalitas, serta kesesuaiannya dengan alat bukti lainnya. Dengan demikian, keterangan saksi tidak hanya menjadi sarana untuk mengungkap kronologi suatu tindak pidana, tetapi juga berfungsi sebagai instrumen untuk membangun konstruksi peristiwa hukum secara utuh. Namun demikian, kekuatan pembuktian keterangan saksi tidak berdiri sendiri, melainkan harus didukung oleh alat bukti lainnya sesuai dengan prinsip minimal dua alat bukti yang sah sebagaimana ditentukan dalam pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Sehingga keyakinan hakim lahir dari kombinasi antara alat bukti objektif dan penilaian hukum yang rasional. Karena itu, dalam hukum acara pidana, keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan kesalahan terdakwa. Ketentuan ini ditegaskan dalam pasal 185 ayat 2 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang menyatakan bahwa keterangan satu orang saksi tidak cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah atas perbuatan yang didakwakan kepadanya. Prinsip ini dikenal dengan istilah ulus testis, yang berarti satu saksi bukanlah saksi. Maksud dari asas ini adalah untuk menghindari terjadinya kesalahan dalam menjatuhkan putusan hanya berdasarkan keterangan satu orang yang berpotensi subjektif, keliru, atau bahkan tidak jujur. Oleh karena itu, keterangan seorang saksi harus didukung oleh alat bukti lainnya agar memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna. Alat bukti pendukung tersebut
dapat berupa keterangan saksi, saksi lain, keterangan ahli, surat petunjuk, ataupun keterangan hakim ataupun keterangan terdakwa. Dengan adanya lebih dari satu alat bukti yang saling menguatkan, hakim dapat memperoleh keyakinan yang lebih objektif dalam menilai apakah terdakwa benar-benar melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, sebagaimana juga disyaratkan dalam pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana mengenai minimum dua alat bukti yang sah dan keyakinan hakim. Selain itu, keterangan yang diberikan oleh saksi di depan persidangan haruslah berdasarkan pada apa yang ia lihat sendiri, ia dengar sendiri, dan ia alami sendiri secara langsung. Hal ini bertujuan agar keterangan saksi memiliki nilai objektivitas dan relevansi yang tinggi terhadap peristiwa pidana yang sedang diperiksa. Keterangan yang hanya didasarkan pada opini pribadi, pendapat subjektif, perkiraan, atau dugaan semata tidak dapat dianggap sebagai keterangan saksi yang sah menurut hukum. Dengan demikian, hakim acara pidana secara tegas membatasi ruang lingkup keterangan saksi agar kebenaran yang dihasilkan dalam proses pembuktian benar-benar didasarkan pada fakta yang teruji di persidangan. Selanjutnya, mengenai keterangan ahli. Keterangan ahli merupakan salah satu alat bukti yang penting dalam proses pembuktian perkara, khususnya dalam hukum acara pidana, yang berfungsi untuk membantu hakim memahami perkara yang mengandung aspek-aspek teknis atau keilmuan tertentu. Yang dimaksud dengan keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seseorang yang memiliki keahlian khusus mengenai suatu bidang tertentu yang berkaitan langsung dengan pokok perkara yang sedang diperiksa. Keahlian tersebut tidak dimiliki oleh orang awam maupun oleh aparat penegak hukum secara umum, melainkan diperoleh melalui pendidikan formal, pelatihan profesional, dan pengalaman praktik yang cukup lama di bidangnya. Seseorang dapat disebut ahli apabila ia memiliki pengetahuan mendalam dan kompetensi yang diakui dalam suatu bidang tertentu, yang biasanya dibuktikan melalui latar belakang pendidikan, sertifikasi profesi, serta rekam jejak pengalaman. Dengan keahlian itulah, seorang ahli mampu memberikan penjelasan yang bersifat ilmiah, objektif, dan sistematik terhadap persoalan yang tidak dapat dijelaskan hanya berdasarkan logika hukum semata. Oleh karena itu, keterangan yang diberikan oleh ahli bukan didasarkan pada apa yang ia lihat, ia dengar, atau ia alami secara langsung sebagaimana saksi fakta, melainkan berdasarkan analisis ilmiah dan pertimbangan akademis sesuai dengan disiplin ilmunya. Pada umumnya, kehadiran ahli dalam persidangan dibutuhkan ketika perkara yang diperiksa mengandung unsur-unsur teknis yang berada di luar pengetahuan hukum, hakim, dan aparat penegak hukum. Misalnya, dalam perkara tindak pidana di bidang perbankan, hakim memerlukan penjelasan dari ahli perbankan untuk memahami mekanisme transaksi keuangan, standar operasional perbankan, atau indikasi kecurangan dalam aktivitas keuangan. Dalam perkara yang berkaitan dengan bangunan, konstruksi, atau kecelakaan infrastruktur, diperlukan ahli teknik sipil untuk menjelaskan penyebab keruntuhan atau kegagalan struktur. Demikian pula dalam perkara yang berhubungan dengan asuransi, pertambangan, pengeboran minyak, atau teknologi informasi. Keterangan ahli di bidang masing-masing menjadi sangat penting untuk memperjelas duduk perkara. Dengan demikian, peranan keterangan ahli sangat strategis dalam membantu memberikan gambaran yang lebih utuh kepada hakim dalam memahami aspek teknis kompleks. Hal ini memungkinkan hakim untuk membuat pertimbangan hukum secara lebih objektif dan adil, karena putusan tidak hanya didasarkan pada aspek normatif hukum semata, tetapi juga didukung oleh analisis ilmiah dari para ahli yang kompeten di bidangnya. Kemudian, terdapat perbedaan keterangan saksi dan ahli. Perbedaan dari yang pertama itu perbedaan dari segi subjeknya. Untuk keterangan saksi diberikan kepada setiap orang, sedangkan untuk ahli diberikan kepada ahli yang berhubungan dengan masalah yang terjadi. Kemudian dari segi keterangannya, saksi menyampaikan peristiwa yang berhubungan dengan kejahatan yang terjadi, sementara ahli memberikan pendapatnya. Kemudian dari segi dasar keterangannya, keterangan saksi berdasarkan penglihatan pendengaran dan apa yang saksi alami sendiri, sementara ahli berdasarkan pada pengetahuan atau keahlian yang dimilikinya. Dari segi sumpah, saksi bersumpah memberikan keterangan yang sebenarnya dan tidak lain dari yang sebenarnya.
sedangkan saksi ahli bersumpah memberikan keterangan sebaik-baiknya sesuai dengan pengetahuan dan keahliannya. Selanjutnya mengenai alat bukti surat. Bukti surat menurut Sudikno Murtokusumo, surat adalah segala sesuatu yang memuat tanda-tanda bacaan yang dimaksudkan untuk mencurahkan isi hati atau menyampaikan buah pikiran seseorang dan dipergunakan sebagai pembuktian. Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana sendiri tidak diberikan definisi yang jelas terkait dengan alat bukti surat, melainkan hanya memberikan penjelasan bahwa surat sebagai alat bukti harus dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah. Itu tertera pada pasal 187 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Adapun jenis-jenis alat bukti surat yang dimaksudkan pada pasal 187 KUHP yaitu yang pertama surat biasa, yaitu surat yang sejak semula diperuntukkan untuk membuktikan sesuatu. Yang kemudian surat di bawah tangan, yaitu surat yang dibuat untuk pembuktian. Yang ketiga surat otentik, yaitu berita acara atau surat-surat lain yang bentuk resmi yang dibuat oleh atau di hadapan pejabat umum seperti penyidik, notaris, dan hakim yang dapat diperinci menjadi dua kelompok, yaitu akta amteolich, yaitu akta otentik yang dibuat sesuai kehendak pejabat umum tersebut, yang kemudian akta partij, yaitu akta otentik yang dibuat oleh para pihak di hadapan pejabat umum. Selanjutnya, alat bukti petunjuk. Petunjuk adalah perbuatan atau kejadian atau keadaan yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain maupun tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya. Pasal 188 ayat 1 KUHP, petunjuk hanya dapat diperoleh dari keterangan saksi, surat dan atau keterangan terdakwa. Hal ini tertera pada pasal 188 ayat 2. Petunjuk sesungguhnya merupakan kesimpulan yang ditarik oleh hakim berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan. Nah, karena hakimlah yang memiliki wewenang untuk melakukan pemeriksaan dan penilaian terhadap kekuatan suatu petunjuk dengan penuh kecermatan, kesamaan, arif dan bijaksana, dan berdasarkan hasil nuraninya. Hal ini tertera pada pasal 188 ayat 3 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Selanjutnya itu mengenai keterangan terdakwa. Keterangan terdakwa adalah keterangan yang diberikan oleh terdakwa di depan persidangan tentang perbuatan yang ia lakukan atau ia ketahui sendiri atau ia alami sendiri. Hal ini tertera pada pasal 189 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Keterangan terdakwa pada prinsipnya hampir sama dengan keterangan saksi. Bedanya kalau keterangan saksi itu disumpahkan, sedangkan terdakwa tidak. Nah, berdasarkan pasal 52 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, terdakwa diberikan hak untuk memberikan keterangan secara bebas, yang artinya ketika memberikan keterangannya, terdakwa tidak boleh dipaksa atau ditekan oleh siapapun, melainkan terdakwa bebas memberikan keterangan sesuai dengan keinginannya. Adanya kebebasan dalam memberikan keterangan ini tentu memberikan hak kepada terdakwa, apakah dia akan memberikan keterangan yang sesuai dengan apa yang terurai dalam surat berita acara atau BAP, atau sebaliknya. Atau dengan kata lain, semua tergantung pada terdakwa, apakah di persidangan dia akan mengakui perbuatannya atau tidak. Selanjutnya, dalam hal terdakwa tidak mau menjawab atau menolak untuk menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya, maka hakim menganjurkan untuk menjawab dan setelah itu persidangan dilanjutkan. Berdasarkan pasal 189 ayat 4 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, keterangan terdakwa hanya dapat digunakan terhadap dirinya sendiri. Seandainya dalam persidangan terdakwa langsung mengakui bahwa dia bersalah telah melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya, maka keterangan tersebut tidak bisa dijadikan dasar oleh hakim untuk menetapkan dan kemudian menjatuhkan hukuman kepada si terdakwa, melainkan keterangan terdakwa tersebut harus juga disertai dengan alat bukti yang lain, misalnya keterangan saksi, surat, dan sebagainya. Demikian penjelasan uraian materi dari hukum pembuktian buku subjektif yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.